Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, kemarin kan kita bercanda-canda ya tentang mimpi saya bahwa seorang Budiono bisa nyetor hafalan Al-Quran, surah Al-Kahfi. Di kemarin juga kita bicara bahwa insya Allah mimpi itu adalah sebuah doa untuk masa yang akan datang. Lah kalau ngelihat santri-santri taruna, ngelihat mahasiswa-mahasiswa STEMIK, terus ngelihat lagi anak-anak tamyiz ini, rasanya bukan hal yang berlebihan mimpi itu. Kelak di antara mereka barangkali ada yang menjadi menteri perdagangan. Kelak di antara mereka ada yang jadi menteri keuangan. Kelak di antara mereka ada yang menjadi diplomat. Tapi di tangan mereka bukan cuma sains, bukan cuma ilmu yang sifatnya ilmu keduniaan, tapi juga Al-Quran. Al-Quran juga ilmu dunia itu. Al-Quran itu Ustaz Albar ya, itu bukan ilmu akhirat saja, itu ilmu dunia juga. Dunia wal akhirat. Baik, siapa tadi namanya yang tengah? Khalidah. Nah, Khalidah ayat berapa ya? 18. Ayo cari dulu 18. 18. Ya. Ya, bantuin enggak apa-apa. Ayo. Summun bisu bukmun. Summun tuli bukmun bisu umyun buta. Maka mereka la janganlah yarji'una, mereka akan kembali. Iya. Coba baca sempurna dulu. Summun bukmun umyun hum la yarji'una. Subhanallah pemirsa ya, bisa bacanya aja udah subhanallah. Saya ingin menuju ke salah satu di antara Anda semua. Minjem. Tadi waktu off air saya bilang saya mau narik kru, salah satu kru. Ya, tapi kelihatannya pada hilang krunya nih. Tadi saya bilang saya mau narik kru, siapa kru? Bisa baca apa enggak gitu. Oke, sebentar. Ini mahasiswa saya apa santri saya? Bukan ya. Ini dari mana? Oh, anak antum. Oh, anak antum pasti bisa baca dong ya. Tapi belum tentu, coba. Baca nih, ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kadul baraku yakhtafu absaruhum kullama adha'a lahum ma thawat fihi wa idza adlamu alaihim qamu. Wah, bisa. Siapa namanya? Fahru Rozi bisa. Alhamdulillah. Saya pada saat off air tadi bilang, saya akan bersyukur sekali kalau saya nangkep jamaah yang hadir di Anida pas nggak bisa baca. Kenapa saya bersyukur? Karena seperti itulah barangkali pemirsa yang lebih banyak seperti itu. Kita orang yang udah bangkotan istilahnya, ternyata baca aja belum bisa. Sedangkan anak-anak ini adalah anak-anak ya, begitu sejauhnya, anak-anak yang bukan cuma bisa baca Quran, tapi juga menerjemahkan. Dan yang menarik, Ustaz Jawan bisa cerita setoran 5 ayatnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berada di hadapan pemirsa ini Ustaz, mereka mampu menjelaskan kalau baca Al-Quran mereka tahu mana huruf, mana isim, dan mana fi'il. Ketika huruf pun mereka bisa menyebutkan teman-temannya yang misalnya awamil punya fungsi yang sama. Kalau huruf misalnya atau punya fungsi yang sama, sehingga dalam proses menghafalnya tidak butuh waktu yang khusus untuk menghafal. Sebab ketika mereka menemukan misalnya zalika, maka dia harus menyebutkan isim isyarah secara keseluruhan. Isim isyarah secara keseluruhan, ya. Ada gitu? Betul, mereka setiap ketemu akan menyebutkan semua isim isyarahnya. Sehingga pengalaman kami sampai ayat ke-25 mereka hafal semua huruf se-Quran gitu kan. Kemudian ketika ketemu isim juga sama, ketika ketemu dengan fi'il misalnya mudhari', dia bisa menyebutkan ciri-cirinya, bisa menyebutkan tasrifnya,
dan tahu domir dan wazannya. Subhanallah. Sehingga- Ini seperti belajar i'rab gitu ya? Iya, i'rab belum. Oh, i'rab belum. I'rab itu di Tamyiz 2, sehingga mereka ini sudah pasti bisa membaca Al-Quran putus-putus 30 juz Al-Quran. Yang belum adalah menerjemahkan, karena setiap hari mereka store terjemah sehari 5 ayat. Setor terjemah setor sehari 5 terjemah ayat. 5 ayat, dan insya Allah pasti mereka sudah bisa mentasrif dan menceritakan semua isi Al-Quran dari Berarti- sisi sorof dan nahwunya. Otomatis kalian ngapal juga ya? Kami belum sampai kepada tingkat tahfiz, karena ustadz-ustadz kami belum ada yang tahfiz, Ustadz. Ya artinya kan ketika setoran itu Ya, kita bisa sekalian mulai ngapal kan? iya, Karena kan praktis anak-anak ini sudah mulai bukan cuma mengenal hurufnya, dia menerjemahkan dan bisa sekalian dong. iya, insya Allah bisa. Dan insya Allah dalam metode Tamyiz, ciri indikator bahwa orang itu bisa menerjemah atau tidak adalah ketika mereka bisa atau tidak membaca Al-Quran putus-putus. Baik. Pemirsa yang dirahmati Allah, nampaknya yang perlu pelatihan adalah kita-kita di sini ya. Betul nggak? Kita-kita di sini juga pengen supaya bisa bukan cuma membaca Al-Quran tapi juga menerjemahkan Al-Quran. Insya Allah setelah break yang berikut ini masih akan saya lanjutkan dengan pembahasan yang menarik tentang orang yang sebaik-baiknya menurut Rasulullah SAW. Silakan.